Halo Ler, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film Jungle Cruise yang diperankan oleh The Rock. Pasti kalian tidak asing lagi dengan tokoh satu ini. Apalagi yang dulu jadi anak PS, pasti tahu tokoh tersebut. Film ini menceritakan tentang misi pencarian air mata bulan yang dapat mengobati segala penyakit. Mereka berpetualang untuk membuktikan mitos air mata bulan sebenarnya nyata. Seperti pada umumnya, berpetualang mengarungi sungai Amazon di tengah lebatnya hutan pasti ada saja hal tak terduga di sana. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, diceritakan legenda tentang Aguirre yang bertekad menaklukkan air mata bulan. Namun ternyata semua makhluk hidup di hutan tersebut melindungi air mata bulan. Aguirre digigit ular dan ditolong oleh suku penjaga pohon di sana. Aguirre meminta mereka untuk memberikan mata panah suci, yaitu kunci untuk menemukan air mata bulan. Kemudian Aguirre menyerang suku tersebut, namun hutan mempertahankan diri. Aguirre dan anak buahnya dikutuk dan tidak bisa menjauh dari sungai. Beralih ke McGregor yang sedang berpidato tentang air mata bulan yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dia meminta akses arsip untuk mendapatkan mata panah suci yang disimpan di sana. Mereka menganggap cerita McGregor hanyalah mitos. Lalu kakaknya yang bernama Lily mencoba menyusup ke dalam untuk mencari mata panah tersebut. Lily ternyata sudah menggambar peta bangunan tersebut, sehingga dia dengan mudah ke tempat mata panah suci berada. Lily dikejar oleh penjaga serta Joachim yang ternyata akan mencari air mata bulan juga. Lily berhasil meloloskan diri dengan menaiki bus bersama para tentara. Sesampainya di rumah, mereka langsung bersiap-siap untuk ke Brasil menaiki kereta. Kemudian diperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlabuh. Ternyata nahkoda kapal tersebut adalah The Rock. Dia bernama Frank. Frank memperlihatkan beberapa jenis hewan dan tumbuhan liar yang ada di sana, termasuk suku yang sering membunuh orang. Mereka pun sampai di tempat tujuannya, bersamaan dengan Lily dan McGregor yang turun dari kereta. Lily yang baru tiba ternyata sudah diintai oleh seseorang. Lily mencari Mr. Nilo, sang pemilik pelabuhan tersebut, untuk mengantarkannya menyeberangi hutan Amazon. Di samping itu, Mr. Nilo bertemu dengan Frank. Ternyata Frank mempunyai banyak hutang kepadanya. Frank meminjam uang untuk membeli mesin baru. Lalu Mr. Nilo menyita mesin milik Frank sampai dia bisa membayar hutangnya. Frank mengikuti Mr. Nilo sampai ke ruangannya dan mencuri kunci untuk mengambil mesin kapalnya kembali. Lily menuju ruangan Mr. Nilo dibarengi Frank yang masuk ke ruangan melewati jendela. Lily mengira Frank adalah Mr. Nilo. Frank juga tidak memperkenalkan diri karena dia sedang butuh uang. Mereka tawar-menawar untuk biaya menaiki kapal miliknya. Tak lama kemudian Mr. Nilo datang dan Lily membatalkan perjanjiannya. Frank melihat mata panah suci yang dikalungkan di leher Lily. Frank bersiul dan dia langsung banting harga agar Lily menaiki perahunya. Tiba-tiba semua orang dikagetkan oleh harimau yang masuk ke sana. Hanya Frank yang berani melawan harimau itu dan berhasil mengeluarkannya. Lily yang melihatnya langsung mengambil Frank untuk mengantarkannya. Orang yang mengintai Lily juga berada di sana. Kemudian Frank ke kapalnya untuk menyiapkan semuanya. Dan ternyata harimau yang kita lihat tadi adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Jadi perkelahian tadi hanya drama mereka. Sebelumnya Frank bersiul bertujuan untuk memanggil Proxima. Lily dan McGregor menaiki kapal milik Frank. Saat Lily sedang ke belakang perahu, ada beberapa orang yang akan membawa burung untuk dibekukan. Lily yang tidak terima lalu mendatangi mereka. Ternyata itu hanya jebakan untuk menculik Lily. Mereka suruhan dari pengintai tadi. Di sisi lain, anak buah Mr. Nilo melihat Frank. Frank pun langsung menjalankan kapalnya. Sementara itu Lily berhasil meloloskan diri dari sana. Frank melihat gerombolan burung dan langsung pergi karena tahu Lily ada di sana. Sementara itu McGregor yang menyetir kapalnya. Lily dan Frank pun berhasil kabur dari kejaran mereka. Ternyata pengintai tadi anak buah dari Joachim. Karena anak buahnya tidak becus, Joachim berencana mendapatkan Lily dengan tangannya sendiri. Lily dan yang lainnya dikejutkan dengan munculnya kapal selam di depannya. Ternyata itu Joachim. Dia berencana menenggelamkan kapal milik Frank. Frank yang jenius melindungi kapalnya dengan membawanya di balik kapal milik Mr. Nilo. Kemudian Joachim menembakkan rudal yang ditargetkan ke kapal Frank. Namun Frank justru freestyle dan rudal pun tidak mengenai mereka. Kapal selam milik Joachim tersangkut tali yang digunakan Frank sebelumnya. Lalu mereka menabrak kapal-kapal milik Mr. Nilo dan tersangkut di sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Lily dan Frank meributkan tentang jalur yang mereka lewati. Lily meminta untuk belok ke kanan karena akan menghemat waktu 2 hari.
Namun Frank mengatakan jika ada air jeram di sana. Kemudian Frank menuruti perkataan Lily. Di sisi lain, Joachim berencana pergi ke tempat Aguirre untuk meminta bantuan. Hari mulai gelap. Frank meminta untuk berhenti sejenak. Kemudian Proxima keluar dari kandangnya dan mengejar McGregor. Lily tidak mempercayai Frank lagi saat tahu bahwa kejadian saat siang hanya drama. Beralih ke Joachim, dia sampai di tempat Aguirre dikutuk. Dia meneteskan air sungai lalu ular keluar dari sana. Joachim menawarkan perjanjian kepada Aguirre. Joachim meminta Aguirre membantunya merebut mata panas suci agar Joachim mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Aguirre terbebas dari kutukan. Kemudian Joachim meledakkan bom sehingga air sungai mengalir ke tempat itu dan Aguirre hidup kembali. Keesokan harinya, Frank melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka sampai di jeram-jeram yang disebutkan Frank sebelumnya. Saat mereka sedang mengarungi jeram tersebut, ternyata di depan ada air terjun yang sangat tinggi. Frank bergerak cepat langsung memutar balik kapalnya. Hampir saja mereka terjatuh ke dasar air terjun itu. Akhirnya dengan kekuatan turbo, kapal milik Frank berhasil keluar dari sana. Frank menawarkan kepada Lily untuk kembali ke kota dan melewati jalur yang dia pilih sebelumnya. Namun Lily tetap meminta melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka berhenti di sebuah danau dan mencari bahan bakar untuk kapalnya. Sedangkan di dalam kapal, Lily mencoba masuk ke ruangan Frank karena penasaran. Dia melihat gambar mata panas suci di situ. Lalu Lily meminta penjelasan dari Frank. Ternyata Frank juga dulu datang ke sana untuk mencari air mata bulan itu. Dia juga memiliki banyak peta yang sama seperti milik Lily. Namun setelah sekian lama dia tidak mencarinya lagi karena tidak pernah menemukannya. Lily mengatakan Frank tidak pernah menemukannya karena tidak memegang mata panas suci tersebut. Kemudian saat itu ada suku bertopeng yang naik ke kapalnya dan membuat mereka bertiga pingsan terkena tembakan. Lily dan yang lain dibawa ke tempat suku itu berada. Mereka suku penjaga pohon yang menjaga mata panas suci dulu. Mereka meminta untuk mengembalikan mata panas suci yang Lily pegang. Lily tidak mau memberikannya dan mencoba melawan para suku tersebut. Ternyata lagi dan lagi itu hanya drama yang dibuat Frank. Mereka semua teman Frank yang sebelumnya dikenalkan kepada turis sebagai suku pembunuh manusia. Lily semakin marah kepada Frank. Kemudian di situ ada peramal yang bisa membaca arti di balik mata panas suci. Peramal itu mengatakan air mata bulan akan keluar di saat gerhana bulan. Dan itu akan terjadi 2 hari lagi. Mengubah air menjadi batu dan memperbaiki hati yang patah. Lokasinya tenggelam di atas jantung ular. Tempat taring menggigit ekornya sendiri. Lalu Lily menemukan lokasinya pada peta yang dia bawa. McGregor dioleskan tinta oleh salah satu suku di sana. Ternyata itu tato yang tidak bisa dibilas dengan air dan akan luntur setelah 20 tahun. Tak lama kemudian, Aguirre dan anak buahnya tiba di sana. Mereka berusaha merebut mata panas suci dari Lily. Kemudian manusia lebah berhasil mengambil mata panas suci dan langsung memberikannya ke Aguirre. Frank berusaha merebut darinya, tapi dia tertusuk pedang milik Aguirre. Tak disangka Frank justru menusuk pedangnya semakin dalam agar bisa mengambil mata panas suci dari mulut ular. Lalu Frank terjatuh dan melempar mata panas suci itu kepada Lily. Peramal meminta Lily dan McGregor menaiki perahu dan mereka menjatuhkan diri. Tapi sayangnya kaki McGregor cedera. Peramal menyuruh Lily untuk berlari menjauh dari sungai karena Aguirre hanya mengejar mata panas suci. Lily berlari sekuat tenaga, dan benar saja mereka langsung terseret karena terlalu jauh dari sungai. Karena Lily tahu mereka tidak bisa menjauh dari sungai, anak buah Aguirre meminta lebahnya untuk memberitahu Joachim, karena Joachim yang bisa mengejar mata panas itu. Keesokan harinya, Lily melihat Frank di pinggir sungai yang ternyata dia masih hidup, dan keris milik Aguirre masih tertancap di dadanya. Kemudian Frank memberitahu kepada Lily dan McGregor bahwa sebenarnya namanya Francisco. Dia berumur sekitar 400 tahunan. Mereka terkejut saat mendengarnya. Lalu Lily mencabut keris yang menancap di dada Frank. Setelah itu Lily dan Frank akan melanjutkan perjalanan dan akan meninggalkan McGregor karena kakinya belum sembuh. Di sisi lain, lebah suruhan Aguirre memberitahu lokasi mata panas suci kepada Joachim. Beralih ke Frank dan Lily, Frank menceritakan kehidupan yang sebelumnya kepada Lily, bahwa ayahnya merupakan tentara bayaran yang bekerja pada ayah Aguirre. Lalu ayah Frank meninggal karena melindungi ayah Aguirre. Kemudian Frank diangkat menjadi anak oleh ayah Aguirre, dan mereka sudah sangat dekat seperti saudara. Suatu saat putri Aguirre jatuh sakit. Mereka berencana mencari air mata bulan untuk menyembuhkan putrinya. Frank melakukan apapun untuk Aguirre, termasuk dia juga memetakan Amazon yang dia bawa, termasuk salah satunya yang dipegang Lily. Satu persatu nyawa mereka terenggut, sampai suatu ketika mereka ditolong oleh suku penjaga pohon air mata bulan.
Nyawa mereka diselamatkan menggunakan kelopak bunga air mata bulan tersebut. Aguirre yang sangat tidak sabaran, dia meminta tetua suku untuk memberikan mata panah suci karena untuk menyembuhkan anaknya. Tetua menolak dan beliau ditusuk oleh Aguirre. Mereka tega membunuh semua suku tersebut untuk merebut mata panah suci. Namun Frank yang tidak mau ikut dalam kegilaan Aguirre langsung menghadang dan menyuruh putri suku tersebut untuk kabur membawa mata panah suci. Frank ditusuk pedang milik Aguirre. Lalu tetua yang tahu dia akan meninggal langsung mengutuk mereka semua agar tidak bisa lari menjauh dari sungai. Tahun demi tahun selalu terjadi perkelahian antara Aguirre dan Frank, dan selalu saja Frank ditusuk menggunakan pedang oleh Aguirre. Frank yang merasa bosan ditusuk terus-menerus, Frank menjebak Aguirre dan anak buahnya ke dalam jurang. Karena terlalu jauh dari sungai, mereka pun termakan oleh hutan dan mematung di sana. 300 tahun berlalu. Frank membuat desanya sendiri dan mempunyai teman baru. Frank juga membuat kapalnya sendiri untuk mencari air mata bulan. Namun dia tidak pernah menemukannya. Karena Frank tidak bisa jauh dari sungai, dia membuka pelayaran hutan ke wisatawan untuk mendapatkan uang. Beralih ke McGregor, tiba-tiba kapal selam milik Joachim muncul di bawahnya. Lalu McGregor diminta untuk membuat pilihan, memberitahu tujuan kakaknya atau membunuh semua suku yang menolong mereka. McGregor lebih memilih untuk memberitahu tujuan kakaknya. Kemudian Joachim membunuh lebah tadi dan mengatakan tidak mau berbagi penemuannya dengan tuan mereka. Beralih ke Lily yang sudah sampai di lokasi. Frank berpikir bahwa yang dimaksud air menjadi batu ada di dalam air. Lalu dia menyelam dan melihat sesuatu. Karena badannya besar, dia tidak bisa masuk ke dalam sana dan meminta Lily untuk ikut menyelam. Dengan terpaksa Lily masuk ke dalam sana dan mencoba menarik tuas di situ. Saat tuas tertarik, benar saja air di sana semakin surut dan muncullah bangunan kuno milik orang zaman dahulu. Ternyata itu yang dimaksud merubah air menjadi batu. Di samping itu muncul juga kapal selam milik Joachim, yang di dalamnya ada McGregor juga di sana. Joachim meminta agar Lily menyerahkan mata panah suci itu kepadanya dan meminta Frank untuk membawa mereka masuk ke goa. Ternyata semua mitosnya benar. Di dalam sana ada pohon tua yang sudah mati. Kemudian Frank menawarkan dirinya untuk membuat pohonnya mekar. Sebagai imbalan, Frank meminta satu kelopak bunga. Frank mencoba memasang mata panah suci di tempatnya, namun tidak terjadi apapun. Joachim meminta Lily untuk mencobanya, namun Lily meminta satu kelopak jika dia ingin Lily mencobanya. Joachim hanya akan memberikan satu kelopak, tidak untuk 2 kelopak. Lalu Frank mengatakan dia akan memberi jika Lily membunuhnya. Kemudian mereka sepakat. Lily teringat perkataan peramal bahwa dia harus memperbaiki hati yang patah. Kemudian Frank mematahkan mata panah suci dan menemukan hati yang patah itu. Lalu mereka memasangkan keduanya dan benar saja pohonnya mekar dan sangat indah. Lily pun langsung mengambil senjata milik anak buah Joachim dan menembak Frank. Karena Lily tahu Frank tidak akan mati karena kutukan itu, Frank memanjat kapal dan mengalahkan anak buah Joachim. Di samping itu Lily langsung memanjat pohon untuk mengambil kelopak bunga untuknya. Gerhana bulan semakin hilang, pohon pun semakin layu kembali. Lalu Lily berlari untuk mengejar satu kelopak paling ujung, dan dia pun berhasil mendapatkannya. Di samping itu, pohon di situ mulai rapuh dan Lily hampir terjatuh karena ranting yang diinjak patah. Kemudian datanglah Joachim ke atas pohon dan meminta Lily untuk memberikan kelopak bunganya. Tapi tidak semudah itu. Lily melempar bunganya agar Frank bisa mengamankannya. Tak lama kemudian Aguirre dan anak buahnya tiba. Mereka sangat marah karena Joachim membunuh lebah kecilnya. Kemudian Aguirre melihat Frank memegang bunga dan langsung mengejarnya. Frank berencana menabrakkan kapalnya agar bisa membendung air sungai. Kemudian terjadilah pertarungan di dalam kapal tersebut. Aguirre berhasil menghentikan Frank dan mencoba mengambil kelopaknya. Ternyata kelopak itu ada di tangan McGregor. Kain itu hanya untuk pengalihan. Namun semua sudah terlambat. Kapal menabrak bebatuan dan membendung sungai di sana, sehingga mereka semua kembali dimakan oleh hutan dan membatu, termasuk Frank. Lily sangat sedih karena dia kehilangan Frank. Lalu Lily meletakkan kelopak air mata bulan itu di mulut Frank. Kemudian keajaiban terjadi. Frank terbebas dari kutukannya. Mereka pun kembali ke kota dengan sangat gembira karena berhasil menemukan air mata bulan. McGregor menceritakan kembali pada pidatonya. Semua orang mengundangnya menjadi anggota, tapi dia sudah tidak membutuhkan semua pengakuan itu karena Lily sudah menjadi profesor. Frank ternyata ikut ke London. Lily mengajarinya cara menyetir mobil. Mereka termasuk pasangan yang sangat bahagia, dan film pun berakhir.